Halo semuanya, sawadee-krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang akan aku bahas adalah khusus mengenai Pak Yosep untuk video kali ini. Detik-detik menjelang penentuan siapakah tersangka, karena dari berbagai analisa yang sudah aku buat, menurut aku tim penyidik sudah mengantongi paling tidak ada beberapa alat bukti, dan nama yang dari awal muncul kasus ini terjadi di 18 Agustus sampai sekarang yang masih menjadi dugaan banyak orang adalah apakah mungkin Pak Yosep terlibat. Ada beberapa hal, makanya kita akan fokuskan mengenai Pak Yosep karena memang ini adalah nama yang paling banyak dibicarakan dari awal sampai sekarang. Oke, kita akan bahas fakta-fakta yang sudah beredar di media massa, tapi tentunya yang beredar di media massa tidaklah sekomprehensif dan juga selengkap yang ada di tim penyidik. Jadi kalian harus memahami batasan-batasan yang aku miliki dari pengumpulan data-dataku. Oke, pertama adalah faktor kenapa masyarakat mencurigai Pak Yosep adalah terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah mengenai reaksi di 18 Agustus tersebut. Ada yang bilang Pak Yosep tidak terlihat sedih, tidak terlihat stres seperti baru kehilangan anak dan juga istrinya, itu ekspresinya. Ini adalah hal yang subjektif, aku harus akui. Tapi memang secara kewajaran pernyataan ini memanglah tidak salah 100%. Karena memang kita melihat pada saat Pak Yosep ya itu di hari kejadian, aku melihat dari channelnya Kang Heri juga di footage awal-awal video, aku menyaksikan Pak Yosep itu terlihat punya banyak energi menjelaskan kejadian A, B, C, D, E yang kalian sudah tahu kronologinya. Itu adalah hal yang subjektif menurut aku. Tapi hal seperti itu, hal yang subjektif pada saat dilogikakan kemudian dihubungkan dengan beberapa cases, itu bisa menjadi salah satu fakta yang cukup valid. Yang kedua adalah, ini adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan tentang bercak darah. Jadi, bercak darah aku kumpulkan dari berbagai sumber dari Pak Yosep ini. Pak Yosep pun sudah beberapa kali menyatakan klarifikasinya di sejumlah media massa, misalkan di Kompas TV, kemudian juga di TV One yang terakhir. Bercak darah sebenarnya Anjas, Pak Yosep ini berada bercak darahnya di mana saja. Dari berbagai sumber yang aku kumpulkan, Pak Yosep itu, alat bajunya Pak Yosep itu yang terkena bercak darah, pertama adalah jaket. Nah, jaket ini bukanlah jaket yang dipakai Pak Yosep, tapi jaket yang memang terletak di salah satu kamar korban. Jadi, logikanya bisa aja, karena memang tidak dipakai, ditinggal di situ jaketnya pada saat terjadinya eksekusi pembunuhan, jaket tersebut terkena percikan darah dari korban pada saat terjadi eksekusi, itu adalah masuk akal. Dan banyak orang tidak curiga kalau case-nya seperti itu jaketnya. Tapi yang kedua adalah ada percikan darah itu di sekitar kancing, baju, dan juga kalau nggak salah di celana. Nah, percikan darah inilah yang menjadi pertanyaan banyak netizen, bahkan juga sudah diminta klarifikasi dari TV One dan juga Kompas TV. Pak Yosep di sana menyatakan bahwa yang terakhir di TV One, percikan darah tersebut adalah didapatkan, pengakuannya beliau, adalah pada saat beliau ke kamar mandi, itu melihat ada air genangan, kesannya adalah menggambarkan bunga-bunga, di bak mandi diambil, dan itu adalah terpercik di situ. Nah, kemudian aku juga mengamati salah satu keterangan dari beliau yang menyatakan bahwa percikan darahnya itu kecil kok katanya, di kancing. Kalau percikan darah kecil, ini justru semakin membuat logikaku berpikir lebih dalam lagi. Kalau seandainya darah tersebut memang benar apa pernyataan Pak Yosep bahwa percikan yang ada merah di kancing baju dan juga celananya, walaupun hanya setitik kecil gitu dari air, berarti bak mandi tersebut darahnya sangat kental sekali dong. Oke, kalau seandainya itu benar. Tapi kalau aku melihat dari keterangan Danu pada saat diwawancara di sejumlah media, bahwa dia mengatakan bahwa bak mandi di lokasi kejadian yang merupakan tempat pencucian kedua jenazah untuk menghilangkan sidik jari di situ dari si pelaku, Danu mengatakan bahwa bak mandinya itu nggak pekat dengan darah. Memang ada darah di mana-mana, di tembok dan sebagainya, tapi tidak di airnya tersebut, tidak mengeruh. Jadi ini hal yang masih menjadi pertanyaan.
Ini tentunya bisa menjadi satu alat bukti ceritanya adalah masuk akal dan bukan adalah framing. Karena memang ada ketakutan, ini juga merupakan framing dari seseorang jika pelakunya memang bukanlah Pak Yosep, ada hal yang ditakutkan seperti itu. Nah, kemudian tentunya tim penyidik pada saat melakukan hal ini, mereka sudah memiliki datanya, aku yakin. Pada saat mereka mengambil sampel darah dari bajunya Pak Yosep, terutama aku yakin sekali mereka akan menggunakan sampel yang berada darah di baju yang dipakai Pak Yosep ya, dan juga celananya, bukan yang di jaket. Kalau jaket itu alibinya tidak terlalu kuat karena itu adalah memang di lokasi kejadian walaupun itu miliknya Pak Yosep. Nah, dari pada saat tim penyidik mengambil ekstra darah tersebut akan diketahui DNA-nya. Apakah DNA ini memang dari korban, salah satukah atau memang kedua-duanya? Karena memang ada beberapa kemungkinan. Siapa tahu itu darah nyamuk atau darah dari kedua korban, kita nggak tahu kan? Dan polisi sudah mengetahui, aku yakin. Seandainya memang itu adalah dari korban, kenapa kok cuman setitik? Kenapa cuma setitik? Kalau memang itu memang berasal dari salah satu korban, bukankah kalian tahu yang pertama kali menemukan kedua jenazah korban itu adalah tim Inafis. Ini berdasarkan keterangan Pak Indra di Tribun yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali melihat dan juga menemukan korban itu adalah tim Inafis yang datangnya sekitar jam 10-an pagi. Jadi pada saat tim kepolisian datang ke lokasi, mungkin jam 8 bisa lebih dan kurang. Tapi selama itu, dari jam 8 menuju jam 10, itu lokasi itu diamankan. Tidak ada yang berani masuk agar menjaga sterilitas dari lokasi kejadian. Baru pada saat tim Inafis datang, itu mengambil barang bukti, sidik jari, dan sebagainya. Dan juga di mobil Alphard hitam tersebut, yang membuka pertama kali menemukan adalah tim Inafis. Kemudian mengambil foto, kemudian juga mengambil sidik jari, dan sebagainya. Jejak-jejak yang memang tertinggal di situ. Oke, jadi darah itu dari mana? Nah, ini adalah bagian yang menurut aku secara bukti ilmiah yang sangat memberatkan Pak Yosep. Tapi kalau secara ekspresi wajah, secara pemilihan kata, secara emosional kok tidak terlihat sedih dan sebagainya, itu kita kesampingkan dulu deh ya. Itu butuh pendalaman yang lebih dalam. Mungkin bisa ya psikolog forensik yang mendalami lebih lanjut. Tapi yang jelas-jelas nyata adalah darah tersebut yang menurut aku ini adalah bagian yang sangat memberatkan Pak Yosep. Bagaimana? Apakah ada dugaan di luar sana bilang bahwa ini adalah cipratan dari salah satu alat yang dipakai untuk melakukan eksekusi? Karena itu bentuknya adalah tidak banyak. Aku tidak melihat secara detail ya, tapi pada saat Pak Yosep menggambarkan itu hanya kecil, dekat kancing baju. Waduh, kok seperti itu? Kecuali kalau banyak gitu kan ya, kayak kalau kita nyuci piring gitu deh ya, pada saat air kemana-mana kan pasti akan tumpah gede tuh kan ya. Tapi kalau cuma percikan, itu logikaku sama sekali tidak masuk dalam pikiranku. Mungkin Pak Yosep tidak menggambarkannya secara detail di media massa, dan aku yakin tim penyidik sudah pasti sudah mendapatkan jawaban yang mendekati 100% kebenaran. Profilingnya, lihat lokasinya, percikannya seperti apa, itu darahnya siapa, itu adalah hal yang mereka sudah lakukan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang memberatkan Pak Yosep juga membuat tuduhan ke beliau adalah mengenai pengacara. Bagaimana mungkin istri dan anaknya yang dijadikan korban, tapi kok malah mencari pengacara? Memang keterangan Pak Rohman ya, tim kuasa hukum Pak Yosep, dia ini ditunjuk sebagai tim kuasa hukum itu di tanggal 23 Agustus katanya, kalau aku nggak salah mendengar ya. Tapi kan untuk menuju ke sana 23 Agustus pasti kan sudah ada konsultasi kira-kira cari pengacara mana ya, biayanya berapa ya, karena kan tidak gratis kan ya, biayanya dari mana dan sebagainya. 18 ke 23 itu 5 hari. Dalam waktu 5 hari, let's say, yang aku yakin pasti nggak 5 hari, paling 2 hari atau 1 hari kemudian memutuskan untuk mencari pengacara, yang itu memang disarankan oleh adiknya Pak Mulyana. Itu juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia. Biasanya kayak kasus yang terjadi pembunuhan di kasus cyanida ya, itu sang ayah menyewa detektif karena sekarang ini adalah, jadi kayak banyak yang bilang, Anjas, harusnya yang membahas kasus ini adalah ahli hukum.
Sebenarnya yang boleh ini tentang ya I'm fine gitu karena ini adalah subjektivitas ya. Anjas, kenapa kamu ngebahas kasus pembunuhan? Emang background kamu apa? Oke, kita nggak usah ngomongin background dulu sekarang karena tahap ini bukan tahap pengadilan. Nanti kalau sudah di pengadilan, sudah ketahuan tersangkanya, kemudian tuduhan-tuduhan yang disampaikan dari jaksa penuntut umum itu nggak masuk akal, itu adalah bagian yang pengacara, orang-orang yang mengerti hukum. Karena sekarang itu adalah, kita pakainya itu adalah intelligence. Maksudnya aku tidak mau bragging myself, tapi kalian tuh kadang suka miskomunikasi. Sebagian orang bilang yang berhak ngebahas kasus ini hanyalah mereka yang pengacara ahli hukum. No, belum. Ini adalah tahapan di mana untuk menentukan, mencari tahu siapakah tersangkanya. Ini adalah kayak identifikasi gitu. Nah, ini kemampuan adalah intelligence ya. Jadi, pada saat kita melihat sesuatu hal, panca indera, kita melihat orang ini ngomong ini, kita melihat darah, itu adalah fakta misalnya, panca indera. Tapi pada saat kita menganalisa, apakah ini masuk akal, apakah ini framing, apakah ini ada makna lainnya, kenapa kok seperti ini? Itu menggunakan intelligence. Makanya ada Badan Intelijen Negara. Karena tidak hanya melihat berdasarkan fakta dari panca indera aja, tapi menggunakan pola pikir, mengumpulkan data-data, menghubungkan, kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan terbesarnya. Itu adalah kerja dari otak ya. Tidak harus kalian menjadi seorang pengacara. Ini kadang nggak masuk akal begitu. Nanti, kalau sudah masuk ke kasus hukum, karena pengacara itu adalah hubungannya dengan kasus hukum nanti. Apakah mungkin? Lo kan misalnya begini, nanti pada saat sudah diketahui nih, ada beberapa tersangkanya. Kemudian lo kok dia juga dihukum mati begitu? Bukankah tugasnya dia tuh cuman membersihkan misalnya? Kalau dia tugasnya membersihkan bukan otaknya, ya jangan dihukum mati dong. Harusnya cuma 5 tahun atau 10 tahun penjara. Nah, hal-hal seperti ini nanti adalah fungsinya dari para pengacara untuk melihat aturan yang tertuang di undang-undang, kemudian pada saat aplikasinya ini masuk akal atau tidak, linear atau tidak, itu adalah bagian pengacara. Tapi kalau untuk bagian sekarang ini adalah tentang penyidikan. Kita sedang mencari tahu siapakah dalangnya, siapakah otaknya, ataupun juga pelakunya, dan memang yang aku pakai ini adalah data-data sekunder dengan berbagai keterbatasan yang ada di media massa. Makanya aku selalu membandingkan tidak hanya dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak, dan juga semuanya aku samaratakan. Karena ya, kalau kalian adalah resiko yang aku harus hadapi pada saat aku membahas Pak Yosef, pastinya akan ada yang kontra. Pada saat aku ngebahas Danu juga pasti akan ada yang kontra. Yoris juga pasti ada yang pro dan kontra. Jadi ini adalah proses pembelajaran kita dan itu adalah risiko yang harus aku jalani juga. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus aku alami. Tapi nanti pada saat ini sudah waktu berjalan, sudah terjadi pemeriksaan, sudah terjadi penentuan tersangka maksudku, nanti kan jejak digital bisa kalian lihat kembali. Apakah logika-logika yang sudah aku ucapkan, sudah aku analisa di video-videoku, apakah ini berhubungan dengan tersangkanya nanti, itu adalah yang akan membuktikan bagi kalian. Kalau sekarang, aku yakin kalian masih terpecah menjadi dua, masih terbawa perasaan, melihat ekspresi wajah seseorang, kayaknya nggak mungkin deh, bla bla bla. Tapi fakta, kenyataan, itu tidak selalu linear dengan hati kita. Jadi teman-teman, mudah-mudahan proses ini bisa menjadikan kita lebih dewasa ya dalam melihat sebuah fakta. Jangan hanya karena kita suka, jangan hanya karena kita tidak suka, lantas mengaburkan permasalahan sebenarnya. Sekali lagi, ini adalah pembahasan mengenai dari Pak Yosef yang memang sudah tersebar di media massa. Ada kemungkinan yang salah aku bilangkan setiap akhir video, bahwa kasus ini bisa saja pelakunya adalah salah satu dari kedua kubu, ataupun juga kedua-duanya, ataupun juga dari orang luar yang memanfaatkan kasus ini dengan memanfaatkan keadaan kondisi dari keluarga korban. So, aku rasa itu yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi proses pembelajaran bagi kita. Kita kawal terus sampai nanti di tahap persidangan, sampai nanti penentuan siapa yang dihukum. Kalau di persidangan menurut kalian ada tersangka yang harusnya dia tidak dihukum seumur hidup, misalnya dia hanya minor aja, tapi kok sama hukumannya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang nanti kita bisa lihat dari pasal-pasalnya apa yang mengenai mereka, kok hukumannya seperti itu. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kobun Krab semuanya, bye-bye.